rekam aja buat yang lain nanti. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Ya, kita lanjut ya. Untuk mengganti, kan ada beberapa minggu yang lalu di pertemuan, harusnya minggu yang kedua ada pertemuan, kan saya tidak mengadakan kuliah, saya janji mau ganti, jadi hari ini adalah ganti kuliahnya aja. Itu karena kuliahnya itu panjang, berapa bahan, nanti beberapa kali kita akan ada pertemuan, terus saja yang kita sepakati kita bisa ya, untuk menyambung kuliah yang ada. Karena pertemuan resminya sebelum UAS adalah 1 kali lagi, 1 hari penuh ya. Tapi sebelum ke sana saya harus ganti dulu yang kemarin. Ya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita berkaitan dengan investasi ya. Sekarang kita masuk ke bahan yang agak ribet ya, agak maksudnya agak complicated karena ada banyak hitungannya. Saya sudah berikan bahannya untuk yang bagian 2A, bagian 2B juga ada, cuman karena ini bahannya cukup complicated, saya pecah beberapa kali karena memang banyak hitungannya. Jadi kalau saya geber 1 kali dalam 1 kali pertemuan agak terlalu sulit mencernanya. Jadi saya pecah di hari ini, nanti kita sepakati lagi di pertemuan berikutnya untuk mengganti bagian selanjutnya sebelum masuk ke pertemuan yang resminya. Nantinya bahan yang kita bahas hari ini itu akan jadi bahan buat UTS. UTS kita kan belum ada ya. UTS kita akan ambil dari bahan hari ini. Ya. Ada beberapa hal yang dipelajari hari ini yang akan jadi bahan UTS kita nanti. Ya. Jadi tolong disimak yang hari ini karena bahan UTS kita ambil dari bagian ini. Kalau di pertemuan pertama itu hanya pendahuluan saja dan saya memberikan kasih tugas itu sekedar pembuka saja. Sekarang sudah masuk ke intinya yaitu yang di hari ini. Ya. Oke, kita belajari yang ini adalah alat-alat konseptual. Ya. Konseptual berarti konsep-konsep utama dalam investasi. Ya. Ini yang saya bilang agak complicated karena ini konsep yang namanya investasi itu banyak hitungannya. Ya. Bagi Anda yang sudah menempuh mata kuliah ini di tingkat S1 mungkin ini penyegaran saja ya, cuman ini kita sudah naik ke taraf yang lebih tinggi lagi, kita mencerna dan mempraktekannya karena Anda sudah tingkatan magister ya, itu sudah taraf praktisi, bukan hanya pemula lagi, jadi praktisi. Jadi paling tidak di tahap ini Anda sudah bisa mempraktekkan sebagai seorang investor ya, investor yang akan mengarah ke profesional. Saya tidak bilang profesional, akan mengarah ke profesional. Ya. Oke. Jadi secara khusus untuk yang bagian pertama hari ini adalah kita pelajari konsep berkaitan dengan return. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu return itu kalau diterjemahkan kan pengembalian. Cuman kok pengembalian kalau tidak pas ya. Saya menerjemahkan return itu sebagai imbal hasil. Ya. Kalau kita berinvestasi ada hasilnya, inilah hasilnya, return dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian komponennya apa dan faktor pengaruhi dan bagaimana data historis yang ada. Ya. Kemudian kalau imbal hasil itu ada berbagai macam jenisnya, kita akan pelajari komponen-komponennya dan perhitungannya dan aplikasi seperti apa. Karena ini akan jadi fokus utama kalau investasi, hasilnya apa? Nah ini kita pelajari dulu. Hasil yang mau kita dapatkan dari investasi seperti apa. Kemudian kalau kita bicara return, itu nggak terlepas dari risiko, risk. Nah, ini selalu bukan kembaran, ibarat mata uang, itu mata uang yang 2 sisi. Satu sisi return, satu sisinya risiko. Jadi kalau bicara return, harus juga kita bicara risiko. Kemudian kita pelajari bagaimana risiko yang ada yang sederhana dulu, pada aset sifatnya tunggal, cuma satu aset, yang apa risikonya, kemudian bagaimana menilai risiko, dan bagaimana mengkombinasikan dalam keputusan investasi hasil dan risiko itu ya, return dan risk-nya, bagaimana kita mengkombinasikan kedua hal itu sehingga akan menjadi acuan dalam proses investasi apapun ya, investasi di sektor real maupun yang investasi di aset keuangan, sama pada prinsipnya sama semua ya, cuman kita membandingkan semua jenis investasi baik yang real maupun yang aset keuangan jadi satu, ini konsepnya sama semua.
Oke, itu bagian pertama. Nanti bagian kedua hari ini juga itu berkaitan dengan lanjutannya lagi mengenai konsep berkaitan dengan risiko. Tapi kalau asetnya bukan aset tunggal. Nah, kalau aset tunggal berarti hanya satu jenis aset. Tapi kalau sudah dua jenis atau lebih, itu dinamakan portofolio. Nah, itu makanya portofolio dinamakan investasi dan portofolio. Karena investasi nggak mungkin itu investasi hanya satu jenis aset, banyak asetnya. Banyak aset itu dinamakan portofolio. Nanti bagian kedua kita belajar mengenai itu. Ya. Bagi Anda yang mungkin dulu pernah menempuh mata kuliah di tingkat S1, entah Anda sudah mengerti atau memang belum terlalu dalam, mudah-mudahan di tingkat ini akan kita perdalam lagi. Yang belum mengerti mudah-mudahan bisa mengerti, ya. Yang sudah mengerti mungkin lebih dalam lagi mempelajarinya. Jadi konseptual ini sebenarnya ada dua pokok utama, adalah tadi konsep berkaitan dengan imbal hasil atau return dan risiko. Dan ini tidak terlepas dari perhitungan nilai waktu dari uang, time value of money. Ya. Saya tidak fokuskan time value of money di mata kuliah ini karena saya anggap Anda sudah punya pengetahuan dasar tentang time value of money. Ya, tidak akan kita bahas, tidak sempat waktunya. Kemudian kita nanti di bagian kedua masuk ke konsep portofolio modern. Ya. Untuk hari ini yang tingkatannya agak susahnya saya tunda ke sesi berikutnya. Kita pelajari yang basicnya dulu berkaitan dengan aset portofolio. Oke, jadi dua hal ini ya, imbal hasil dan portofolio. Nah, konsep imbal hasil atau return, saya bilang tadi return, itu adalah, dalam bahasa Indonesia disebut imbal hasil, itu adalah hal yang mendasar kenapa orang mau investasi. Kalau dia tidak mendapatkan return yang memadai, ya, dia tidak mau investasi. Jadi return merupakan hal yang mendasar yang menjadi motivasi orang melakukan investasi. Jadi orang termotivasi berinvestasi pada suatu aset karena dia memperhitungkan imbal hasil yang diharapkan, expected return, expected. Ya. Hasil yang mau diharapkan apa? Imbal hasil atau return itu adalah nama lainnya dari laba atau profit yang diperoleh dari satu investasi. Cuman karena investasi ini kita tidak terlibat secara aktif, berbeda sama usaha yang sifatnya direct. Ya. Direct maksudnya usaha yang Anda terlibat sendiri di situ, itu dikatakan laba atau profit yang hasil pekerjaan. Tapi kalau investasi kita tidak terlibat langsung dalam pekerjaan atau di sektor realnya, kita hanya sebagai investor yang sifatnya pasif. Inilah yang orang mengatakan passive income. Itu maksudnya kita tidak secara hari-hari mengurusi itu, orang lain yang mengurusi, kita hanya terima hasilnya karena kita menyetorkan modal sebagai investasi. Ya. Dan imbal hasil itu baik ukuran besarnya, ya, kecil besarnya, itu adalah yang jadi faktor. Anda akan memilih investasi A yang kecil hasilnya, atau investasi B yang besar hasilnya. Jelas kita akan milih yang besar, ya. Karena itu akan lebih menguntungkan buat kita. Tetapi juga ada hal lain juga yang kita pelajari nanti, bukan hanya ukuran besar, tapi kepastiannya. Nah, ini berkaitan dengan risiko. Pasti atau tidak kita terima imbal hasil tersebut. Besar tapi tidak pasti, ya nggak mau juga kita, ya. Nah, jadi dua hal, besarnya dan kepastiannya. Nah, ini komponen, misalnya Anda ya, investasi, anggaplah Anda punya uang 10 juta sekarang. Ya. 10 juta, anggaplah ada orang menawarkan investasi 2% per tahun. Ya, agak kecil saja ya, 2% per tahun. Ya. 10 juta, 2% setahun. Nah, berarti Anda mengharapkan paling tidak sesuai dengan kesepakatan di depan, 2% per tahun, Anda terima 2% dari 10 juta kan 200.000, ya, atau 0,2 juta. Ya. Berarti apa yang kita terima ini adalah expected return, nilai minimum yang diharapkan. Kita mau dapat 200.000 tadi itu minimal, bukan di bawah itu. Ya. Jadi 200.000 itu atau 2%-nya itu adalah angka minimal yang kita harapkan. Nah, kecil ya, 2% per tahun ini kecil sekali ya. Tapi ini misalnya anggaplah seperti itu ya. Kalau Anda taruh di di tabungan biasa, ya dapatnya segitulah 2% setahun lah. Tabungan biasa, ya. Tanpa ada, bukan deposito atau gimana, segitu. Ini minimum ya. Kemudian imbal hasil itu sendiri ada dua jenis ya. Ada dua jenis. Yang dinamakan return, ada yang sifatnya adalah laba, ya.
yaitu nilai tunai yang diterima investor secara berkala sebagai akibat memiliki investasi. Kasarnya seperti bentuk dividen atau bunga. Anda punya uang, misal taruh di bank, dapat bunga dari situ, itu laba, ya kan? Pokok nilai Anda nggak berubah, ya, nggak berubah. Tapi Anda dapat tiap bulan secara periodik semacam returnnya dalam bentuk pembayaran bunga oleh lembaga keuangan atau bank. Kalau di dalam bentuk saham itu dapatnya dividen pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Kita sebagai pemegang saham, kalau kita punya saham akan dapat bagian dividen berapa, tergantung dari berapa banyak kita punya saham, karena dihitungnya per lembar saham. Tapi kalau kita investasi, itu pokoknya tadi dianggap tadi kalau pasar uangnya dalam bentuk deposito itu tidak berubah. Tapi kalau kita berinvestasi di sektor yang lebih yang sifatnya equity, yang pendapatnya bisa naik, itu ada yang namanya capital gain. Ya. Nilai pokok kita itu akan bertambah nilainya. Nah, karena surat berharga tadi itu, kepemilikan kita tadi itu diperdagangkan di bursa saham, ya, atau obligasi, karena nilai pokoknya akan berubah. Nah, perubahan nilai pasar dari investasi itu dinamakan, kalau jika jumlahnya lebih dari harga pembelian awalnya dinamakan capital gain. Tapi kalau kurang, ya, dinamakan capital loss. Loss berarti rugi, ya. Gain berarti untung. Jadi capital gain itu adalah perubahan nilai pokok investasi kita karena nilainya diperdagangkan di pasar, karena ada pasar khusus untuk modalnya, ya. Pasar uang dan pasar modal. Kalau aset real mungkin ada juga semacam itu, ya. Kalau Anda punya rumah, ya, anggaplah punya properti, ya, properti harganya 1 miliar misalnya, ya. Tapi syaratnya kalau properti itu kan ada ada labanya, berarti properti itu diputar, berarti disewakan ke pihak lain. Anda tidak jual karena Anda punya pemilik, ya, berarti misalnya disewakan ke orang lain. Nah, sewanya itu dianggap sebagai income. Tapi kenaikan harga tanah atau rumah tadi dinamakan capital gain. Ya. Misalnya 1 miliar sekarang naik harganya menjadi 1,2 miliar. Misalnya. Berarti 200 juta itu adalah capital gain. Tapi yang tiap bulan Anda terima sebagai, misalnya disewakan ke orang lain, sebagai sewa tadi dianggap sebagai laba. Analoginya seperti itu. Ya. Yang di aset keuangan itu karena nilai pokoknya diperdagangkan, ya, nilai pasar dari aset itu akan selalu ada, ya. Dan labanya juga ada, ya, baik bentuk dividen maupun bunga. Bahkan orang berinvestasi dalam saham kadang-kadang tidak mengharapkan income yang berlebihan, dia mengharapkan dari adanya capital gain, kenaikan nilai pasar dari saham tersebut. Ya. Dan untungnya kalau pasar modal, ya, itu lebih liquid daripada pasar real. Ya. Anda jual rumah tuh, anggaplah Anda mau jual rumah. Ya, jual rumah nggak bisa hari ini langsung dapat uangnya, harus dicari dulu pembelinya karena makan waktu lama. Karena memang kalau aset real itu tidak terlalu liquid. Ya. Berbeda dengan pasar modal. Anda jual sekarang, ada juga yang mau beli sekarang. Ya. Apalagi kalau memang saham itu sifatnya liquid atau blue chip, sifatnya itu bisa kapitalisasinya besar dan pasarnya liquid. Kapanpun Anda mau akan dapat jual. Ya. Ya. Itu bedanya dalam investasi. Ya, ini ada dua hal Anda harus ingat, ya, ada capital gain, ada laba. Ya. Nah, ini saya kasih contoh, ya. Misalnya, ya, ada dua jenis investasi, A dan B. Ya. Harga belinya sama, anggaplah 1.000, ya. 1.000. Dan ada penerimaan secara periodik atas hasil investasi tersebut. Anggaplah yang A ini, dia akan terima uang tunai dalam bentuk misalnya anggaplah dividen atau bunga, ya, dari hasil ini, itu tiap kuartal ada. Tiap kuartal itu tiap triwulanan, ya, 3 bulanan. Kuartal pertama dapat 10, kuartal kedua dapat 20, kuartal ketiga dapat 20, kuartal keempat dapat 30. Total dijumlahkan 80. Ya. Nah, di akhir tahun nilai yang 1.000 tadi nggak 1.000 lagi, naik jadi 1.100. Ya. Investasi yang satunya juga sama 1.000, tapi dia tidak terima di tiap triwulan, dia hanya terima di akhir tahun, di kuartal keempat, angkanya lebih besar, 120. Ya.
Tapi investasi yang 1.000 tadi itu di akhir tahun justru turun jadi 960. Menurut Anda gimana? Dua jenis ini yang mana yang lebih baik? Maksudnya yang mana yang lebih baik kita hitung dulu ya, returnnya berapa? Returnnya berapa dari dua hal ini? Nanti kita bisa nilai. Sepintas yang mana? Yang A atau B? Sepintas A ya kan? Coba kita hitung betul-betul. Pintas Yang A ya, coba kita hitung betul-betul ya. Coba, yang A itu dia terima 80. Memang lebih kecil dari yang B, dia terima 120. Ya. Tapi yang A itu dia jual di akhir tahun, kalau dia jual di akhir tahun atau belum tidak dijual, itu bisa didapatkan angka 100. Karena apa? Capital gain-nya 100, dia 1.100 di akhir tahun, awalnya cuma 1.000 dapat 100. Jadi 100 ditambah 80, 180 dapatnya return-nya. Tapi sebaliknya yang satunya, walaupun labanya itu 120, tapi capital gain-nya justru minus karena akhir tahun harganya cuma 960. 1.000 dikurang 960 berarti minus. 960 dikurang 1.000 berarti minus 40. 40 ditambahkan 120 berarti 80. Ya. Ini yang satu 180, satunya 80. Kalau kita persentasekan, ya harusnya dipersentasekan ya. Satunya 18%, satunya 8% aja. Ini dihitung dari 180 dibagi 1.000, ya kan? 18%. 80 dibagi 1.000 dapat 8%. Nah, jelas yang mana? Yang A, ya kan? Karena return A lebih besar 180 dibanding return B cuma 80. Nah, jadi A lebih menguntungkan daripada B. Satu lagi, kenapa yang ini kalau kita hitung time value of money, lebih untung kita terima sekarang daripada terima nanti. Ini terimanya nanti ya. Ini belum memperhitungkan time value of money. Ini menghitung dari selisihnya saja. Ya. Jadi yang 180, satunya 80. Yang jelas yang A lebih menguntungkan bagi kita. Mengapa imbal hasil itu penting? Return itu penting ya. Ini secara prinsip saja, prinsip pokoknya. Kenapa tadi 180 lebih bagus dari hanya 80? Ya. Imbal hasil aset adalah merupakan variabel kunci dalam keputusan investasi maksudnya ya. Jadi kita mencari hal yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan adalah return-nya yang paling tinggi. Karena return ini menunjukkan seberapa cepat seorang investor dapat membangun kekayaannya. Semakin banyak return-nya semakin menghasilkan, semakin banyak dia mengumpulkan uangnya. Ya. Secara alami, karena kebanyakan orang lebih suka memiliki lebih banyak kekayaan daripada sedikit, maka mereka lebih memilih investasi yang menawarkan imbal hasil atau return yang tinggi daripada imbal hasil yang rendah. Ya. Ya, bisa dipahami itu ya. Nah, namun tingkat imbal hasil itu sebagian besar tidak pasti. Ya, kalau pasti saban triwulanan dia kasih ya syukurlah. Cuman kadang-kadang tidak semudah itu. Sebagian besar investasi justru ada banyak sisi ketidakpastiannya. Ya. Banyak faktor ya di dunia ini. Ya. Tidak ada sesuatu yang pasti kata orang di dunia ini. Ya. Kecuali dua hal. Kita mati atau kita kena pajak. Itu kata yang pasti. Yang lain tidak pasti semua. Ya. Nah, kalau menghadapi investasi yang tidak pasti seperti itu, bagaimana dong investor dapat membedakan aset yang menawarkan imbal hasil tertinggi yang cenderung menghasilkan membedakan yang tinggi yang rendah kalau dalam situasi tidak pasti ini? Caranya paling gampang ya kita membuat estimasi atau prediksi tertentu terhadap return yang diharapkan di masa depan. Kita bukan ahli nujum ya, cuman kita sebagai bukan peramal maksudnya, cuman kita bisa sebisa mungkin yang namanya investor tuh mampu mengenali pola investasinya. Ibaratnya dia terbiasa dengan memahami lingkungan investasi. Ya. Untuk mengetahui itu bisa dilihat dari kinerja masa lalu, historical datanya. Ya. Historical data itu yang sudah lewat-lewat ya, bagaimana sebenarnya kinerja dia.
Nah, dari situ dia bisa analisis ke depannya akan seperti apa ya. Walaupun yang masa lalu belum tentu sama ke depan ya. Tapi paling tidak dia memahami betul apa pola tertentu yang bisa dia tarik ya. Memang beberapa hal tidak pasti, misalnya di awal tahun ini nggak pernah mengira ada terjadi pandemi yang begitu dahsyatnya di tahun 2020 ya. Dan apa yang kita harapkan semula di awal tahun meleset semua ya. Dan apa yang digambarkan di masa lalu mungkin tidak berlaku lagi. Cuman kita mengenali dari pola masa lalu ada situasi spesifik tertentu yang kita harapkan akan ada pada investasi yang mau kita tanamkan. Meskipun situasinya turun, kita percaya sesuatu yang sifatnya internal, ya, maksudnya melekat pada investasi yang kita tanamkan, itu akan dengan sendirinya dia punya resiliensi atau ketahanan, dia akan bangkit lagi. Ya. Jadi faktor eksternal tadi kita namakan krisis pandemi sekarang ini faktor eksternal, ya kan, di luar kemampuan kita dan di luar kemampuan dari pihak yang tempat investasi kita. Cuman kita yakin bahwa situasi seburuk apapun dia akan mampu bangkit lagi. Nah, itu harus diyakini dari kinerja masa lalunya. Ya. Jadi memang investasi itu bukan ilmu yang pasti. Ya. Kita punya banyak hitungan di teori investasi ini, cuman itu bukan ilmu eksak, harus diakui karena situasinya sangat tidak pasti ya. Kalau ilmu pasti ya pasti, yang A jadi B sudah pasti kan ada hukum alam di situ. Cuman ya, investasi itu bukan ilmu pasti ya. Ada banyak faktor di dunia ini yang menyebabkan tidak pasti kan? Sehingga investasi pun jadi tidak pasti ya. Jadi setengah antara ilmu dengan seni. Sebenarnya seninya itu adalah tidak ada hal baku, tapi tergantung dari prinsip-prinsip tertentu yang investor bisa menjalaninya. Dan beberapa orang yang bisa sukses dari situ, karena dia mampu mengenali pola itu. Ya. Yang basicnya secara garis besar kita pelajari di mata kuliah ini. Cuman para jutawan-jutawan sejati itu dia punya keahlian lebih dari itu. Ya. Faktor emosionalnya, faktor perilakunya, dan keyakinan teguh dia akan prestasi tersebut akan menentukan dia sukses atau tidak. Oke, kita pelajari dua hal ini, lihat ke masa lalu dan memproyeksikan di masa depan. Kita pelajari dulu ya, bagaimana memeriksa imbal hasil suatu investasi berdasarkan kinerja return di masa lalu. Berarti imbal hasil yang di masa lalu seperti apa? Ya, itu kita pelajari. Kebanyakan orang menyadari bahwa kinerja masa depan tidak dijamin oleh kinerja masa lalu, tetapi data masa lalu seringkali memberikan dasar yang berarti untuk ekspektasi masa depan. Tidak dijamin yang dulu pernah terjadi akan terjadi lagi di masa depan, enggak ya. Cuman itu akan memberikan dasar untuk ekspektasi kita. Ya. Kalau dulu seseorang sukses, bukan berarti dia akan sukses lagi ke masa depan. Ya, kita harus menggali lebih dari itu. Kenapa dia sukses di masa lalu? Apa sebenarnya keunggulan dia di situ? Ya. Nah, kalau keunggulan ini tetap dipertahankan, kita yakin ke depannya akan sukses juga. Nah, seperti itulah. Praktek umum dalam dunia investasi adalah melihat secara dekat catatan sejarah ketika merumuskan ekspektasi tentang masa depan. Ya, macam hal ya. Memang tidak ada yang selalu yang baku dalam hal menilai ini. Cuman ada pola-pola tertentu yang kalau Anda melakukan analisis investasi itu harus dinilai betul-betul. Yang kadang-kadang ilmunya itu di luar ini. Kadang-kadang persepsi kita akan keandalan, reliability seseorang juga harus dinilai. Misalnya punya manajemen yang bagus atau punya basic filosofi yang bagus di perusahaan itu yang kita yakin dia bisa tahan ke depan, ya, itu amat bisa diandalkan. Hal-hal basic mendasar seperti integritas, ya segala macam itu penting, ya. Nah sekarang kita tidak masuk ke sana dulu, ya kita hanya menilai polanya dulu sekarang. Ya. Dalam meninjau kinerja masa lalu itu, ya kita perlu pertama memeriksa pola kenaikan penurunan pada komponen return tahunan, yaitu dividen dan harga pasar khusus untuk investasi. Ya, apa polanya? Kapan dia naik? Kapan dia turun? Ya, apa yang terjadi pada dua komponen? Ya, dua komponen tadi laba dan capital gain-nya. Kemudian dari situ kita masuk ke dalam lagi, permukaan aja kan masuk ke dalam lagi, faktor-faktor apa yang menyebabkan fluktuasi harga tadi dan pola-polanya. Nah, soalnya analis investasi itu dia dive deeper, maksudnya masuk ke dalam lagi, mempelajari kenapa sebenarnya. Ya, ini adalah perlu banyak mengandalkan pemahaman tentang ekonomi secara keseluruhan, pemahaman tentang industrinya di situ, pemahaman tentang strateginya seperti apa.
Ya. Jadi ilmu yang Anda pelajari di manajemen strategi itu sangat berguna dalam analisis investasi. Ya, investasi itu bukan ilmu sendiri, dia bagian dari ilmu manajemen. Kita mempelajari manajemennya. Ya. Dia sudah efektifkah dia menjalankan strategi, itu tergambarkan. Ya. Jadi seorang analis investasi bukan sekadar orang tahu hitung-hitungan, ya, tapi tahu teknik filosofi bisnis secara mendasar. Nah, saya ambil contoh ya, supaya gampang, kita ambil contoh saja. Ya. Anggaplah Anda investasi di PT Adaro Energy. Ya, Adaro, mungkin sebagian besar Anda sudah tahu ya, Adaro. Perusahaan tambang yang kebetulan beroperasi di benua kita ini. Ya. Salah satu perusahaan energi besar yang tangguh karena mengandalkan sumber daya alam batu bara di Kalimantan. Ya. Arealnya mencakup di Kalimantan Selatan dan Tengah. Ya. Di Kabupaten Tabalong dan Balangan, kemudian mencakup juga Barito Timur dan Barito Selatan, jadi 4 kabupaten di Kalimantan. Terus area jalurnya melewati Sungai Barito, sudah pasti kabupaten lain akan tersentuh juga. Dia mengandalkan sumber batu bara sebagai satu bentuk komoditas pertambangan. Ya. Nah, kita lihat sekarang kalau kita kinerja masa lalu, ya ini return Adaro dari tahun 2010 sampai 2019, 10 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 tahun ya. 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2019. Ya. Adaro bayar dividen tiap tahun, dia nggak pernah absen, dia selalu akan bayar dividen tiap tahun. Ya. Angkanya bervariasi ya. Ada perusahaan yang tidak konsisten, kadang bayar, kadang enggak, atau kadang-kadang lama sekali nggak bayar, kemudian ada bayar ya. Karena menganggap mungkin dia perlu uang, ya, jadi laba ditahan dulu, nggak dibagikan ke perusahaan. Ini Adaro dari awal dia punya kebijakan membagi dividen tiap tahun. Tergantung dari berapa banyak labanya dan berapa banyak manajemen perlu uang pada saat itu. Ya. Ini ada dividen tiap tahun. Jadi kalau kita beli saham dia, kita akan terima uang tunai dari hasil dividen itu. Ya. Rata-ratanya Rp48 per lembar saham. Kecil sekali ya, Rp48. Tapi 48 dikalikan berapa saham kita punya, ya banyak juga ya. Kita punya 1.000 saja, 1.000 kali Rp48, ya. 1.000 kali 48, 480.000, lumayan ya. Itu kalau 1.000 lembar itu sedikit aja investasinya itu. Nah, harganya tuh berfluktuasi juga ya. Harga saham Adaro itu di tahun 2010 itu justru tinggi sekali ya. 2.500, tapi sekarang harganya cuma 1.465. Ya. Naik turun, ya pernah sampai cuma 500 saja ya. Tapi naik lagi rebound ya. Sekarang 1465 di tahun 2019 Maret. Ya. Sekarang kurang lebih segini juga. Ya. Sempat naik dan sempat turun. Ya. Yang tertinggi, return tertinggi. Nah ini berarti kalau kita menghitung return, dua hal ya kan, dividen ditambah dengan capital gain. Capital gain dihitung dari harga pasar akhir tahun dikurang awal tahun. Jadi misalnya 2.500 dikurang 1.900 dapat 590 capital gain-nya. Capital gain ditambah dengan dividen dapat 617. Nah, ini return kita untuk tahun 2010 617. Ini kalau dibagikan dengan investasi kita di awal tahun yang sebesar 1.960 akan dapat return-nya 31%. 31,5%. Ya. Ini luar biasa ya. Kalau angkanya sudah 2 digit itu lebih dari angka deposito ya. Kalau Anda deposito di bank ya cuma dapat berapa? 6 atau 7%. 31% lumayan ya. Tapi seperti diingat ya, kalau saham itu fluktuasinya sangat tajam ya. Kadang plus, kadang minus. Di tahun berikutnya justru minus ya. Kenapa? Karena harga sahamnya turun drastis. Walaupun tiap dapat dividen, tapi dividen tidak mengimbangi besarnya penurunan karena capital loss yang terjadi. 790 turunnya. Dari 2.500 dari 1.760, 790. Dividen cuma Rp441 saja ya. Tetap kita rugi 749. Ini minus 2,9. Ya.
Ya, ini ya saban tahun terjadi seperti ada naik luar biasa, pernah sampai naik 237% return-nya di tahun 2015. Ya. Di tahun terakhir cuma 9,4%. Kalau dirata-ratakan 16,5%. Ya. 16,5%, ya lumayan lah ya. Walaupun kalau kita tarik 10 tahun mungkin minus posisinya ya, 1960 dikurang 1465, ya ini justru minus. Tambah dengan berapa total kita terima dividen, ya tetap minus juga posisinya. Ya. Tapi ini kan potongan ya, sebenarnya investasi itu potongan 10 tahunan kita hitungnya. Ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau kita sudah pelajari tadi, ini tadi harganya ya, harganya sempat turun ya, sempat naik 2.500, turun lagi tajam di tahun 2015 yang paling terendah dapat cuma 500 rupiah saja, 550 rupiah. Tapi sekarang naik lagi. Dari sejak tahun 2015, 16, 17, 18, 19 naik lagi. Ya. Kalau Anda beli di tahun 2015 sampai sekarang, terus jelas Anda capital gain ya kan, harganya naik ya di awal pembeliannya. Nah tadi kita sudah tahu polanya masa lalu. Nah sekarang hal kedua adalah identifikasi faktor penyebabnya kira-kira apa. Ya. Ini paling sederhana adalah karena batu bara itu komoditas, ya. Komoditas itu tidak ada tidak ada nilai tambah tertentu yang dilakukan. Ya murni berdasarkan fluktuasi harga yang dijual di pasar. Ya. Berarti faktor yang kita anggap penyebab utama harga sahamnya adalah harga batu bara yang dia jual. Ya, nah ini saya coba cari ya di grafik ini harga batu bara selama tahun yang sama dari tahun 2010 sampai 2019. Ini seperti ini. Jadi grafiknya juga memang mengalami penurunan. Jadi sebenarnya ya kenapa pola penurunan terjadi karena memang secara global di tingkat dunia memang ada penurunan harga batu bara. Ya. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2015 turun tajam, bukan tajam yang turun, dan Adaro juga terkena dampaknya, dia harga saham dia turun juga. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang komoditas primer seperti ini, komoditas primer, biasanya faktor pertama penyebabnya adalah harga komoditas tersebut. Ya. Nah, kita lari ke lebih dalam, berarti sangat tergantung. Tapi coba lihat ya, meski harga batubara terus turun, tapi sejak tahun 2015 Adaro justru naik. Ya, dia tidak ikut turun. Ya. Bahkan pola penurunannya tidak setajam pola harga batubara sedunia. Ya. Berarti apa? Tingkat penurunan saham Adaro tidak setajam penurunan harga saham batubara. Terbukti dari kenaikan harga saham yang polanya menaik sejak tahun 2015. Nah, berarti kita tahu ada faktor lain selain faktor harga batubara ya di sini akan berdampak pada kenaikan saham Adaro ini. Nah, ini berarti ada faktor lain, eksternal lainnya di luar harga, dan karakteristik internal perusahaan tersebut yang ikut berperan. Nah, analis akan terus mengejar hal ini. Kenapa ini? Ya, karena ini akan jadi pola dia untuk ke depan. Ke depan seperti apa? Ya. Nah, ke depannya, ya, ini kan yang sejak 2015 menjadi fokus utama. Ke depannya akan kita fokuskan kenapa ini naik. Ya. Kalau seorang analis akan berpikir kenapa ini naik di Adaro. Ya. Nah, sekarang ke depannya. Ya. Kedepannya tentu saja masa depan penting kita membuat keputusan investasi. Oleh karena itu yang berbasis dari adalah penting dari kinerja. Dan apa yang kita akan peroleh di masa depan akan menentukan harga yang kita bayar sekarang. Ya. Justru harga saham sekarang itu adalah cerminan dari prospek potensi investasi di masa depan. Ya. Jadi harga itu tidak mencerminkan masa lalu, tapi mencerminkan masa depan. Ya. Kalau kita yakin kita akan memperoleh investasi yang memadai dari imbal hasil yang lumayan memadai di masa depan, investasi itu jelas akan dicari banyak orang. Dicari banyak orang dan kata lain harganya akan naik. Ya kan? Tapi kalau orang beranggapan sebagian besar pesimis ini perusahaan akan menghasilkan investasi yang baik, orang nggak tertarik, jual aja harga turun. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, dalam menilai return di masa depan atau diharapkan, kita jangan menarik yang sudah lewat. Ya. Kita jangan mengestimasi return yang diharapkan di masa lalu akan terjadi juga di masa depan. Tadi 16,5% ya untuk Adaro di selama 10 tahun terakhir. Apakah pola itu akan terjadi di masa enggak ya? Sebaiknya jangan lagi kita
kita cuma tahu polanya saja, tapi tidak secara persis mengestimasikan ke masa depan. Ya. Sebaliknya kita perlu mengetahui apa yang berkontribusi pada return masa lalu dan apakah kemungkinan faktor yang sama akan terjadi di masa depan. Tadi kita yakin di paruh kedua satu dekade terakhir ada justru ini yang di kotak merah ini justru menunjukkan adanya kenaikan. Nah, ini yang harus benar-benar kita fokuskan kalau mau investasi, ya kan? Nah, kalau kita ke depannya, sekali lagi kita melihat pola, ya kan? Return recognition. Investor tidak mengestimasikan return yang diharapkan sama dengan masa lalu yang sebesar 16,6% itu, enggak, ya. Sebaliknya investor dapat mengidentifikasi pola di mana salah satu faktornya adalah harga batu bara yang ke depannya seperti apa. Ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tarik ya harga batu bara, ya. Dari sejak tahun 2008 ya ini ya. Ada semacam grafik seperti ini. Ya. Ada dua gunung, ya. Dua gunung, puncak gunung seperti ini. Ya. Kelihatannya pola ini berulang. Ya. Nah, kita bisa mengharapkan nanti berapa tahun ke depan akan ada gunung lagi naik. Ya. Ya kan? Ada. Biasanya kalau di ekonomi itu ada siklus. Ya. Siklus naik, turun, naik lagi, turun lagi. Ya. Bahkan polanya hampir teratur terjadinya ya kalau di tingkat global itu. Dan dulu kan ada krisis tahun berapa dulu kalau di Indonesia kan krisis global sekitar akhir tahun 90-an ya kan. Kemudian sekitar 2007-2008 ada terjadi global financial crisis, walaupun di Indonesia agak minim dampaknya ya. Kemudian 10 tahun kemudian terjadi krisis pandemi sekarang ini ya. Karena faktor yang aneh sebenarnya ya. Itu ibarat berulang. Nah, kalau kita mencari siklus di khusus perusahaan ini ya, Mas Andi Adaro, ini kelihatan ada berulang lagi. Kita sebagai analis mengekspektasikan ini jangan-jangan ada naik lagi nantinya ya. Nah, ini yang berpotensi akan kurva menaik di masa depan. Nah, mengingat kinerja masa lalunya ya, tadi ya kinerja masa lalu yang tadi ya, ada naik tadi. Ini kalau kita yakin ini akan berlanjut naik nanti. Nah, seperti itu ya. Nah, berdasarkan hal ini maka investor bisa dapat mengestimasi lebih lanjut ya pola ini ke depan seperti apa ya. Mengestimasikan pola return diharapkan seperti apa. Saya tidak menerangkan di sini karena kalian harus belajar dulu tentang teknik valuasinya dan teknik analisis industri, nanti dipelajari di belakang. Cuman ini saya memberikan gambaran saja bahwa ini kita bisa tarik ke depan. Nah, tarik ke depan itu kita harus menganalisis ya. Analisis investasi macam-macam, analisis industri, analisis ekonomi secara keseluruhan, dan analisis khusus untuk perusahaan tersebut berkaitan dengan keuangannya, dan analisis bisnis berkaitan dengan manajemen. Ya, ini yang saya jadi contoh di satu perusahaan. Ya. Jadi pola pertama, ya, ini pola kedua. Nah, ini diharapkan akan ada lagi nantinya pola ketiga. Nah, tadi, ya, tingkat imbal hasil itu tergantung dari berbagai macam faktor. Tadi kita hanya memperkirakan satu saja, faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal, tadi harga batu bara di tingkat dunia. Ini harga ini tidak berada di bawah kendali si tempat investasi kita, penerbit investasi. Dan investasi akan bereaksi berbeda-beda terhadap kekuatan ini. Ya. Harga, situasi ekonomi secara keseluruhan, ya, tindakan atau regulasi pemerintah, resesi, perang, pandemi seperti sekarang ini faktor eksternal yang kita nggak bisa kendalikan. Atau perubahan politik, misalnya peristiwa politik, ya, tingkat umum perubahan harga, inflasi, deflasi, nah ini penting ya, inflasi, deflasi. Itu di luar kendali kita. Namun, kalau inflasi itu kan mekanisme ekonomi yang biasa ya, kalau Anda belajar ekonomi itu, inflasi itu hal yang melekat ya. Nah, investor biasanya membuat itu melekat pada investasi. Ya. Jangan sampai return itu lebih kecil dari inflasi. Ya. Supaya tidak tergerus inflasi, maka imbal hasil yang diharapkan ya itu harus lebih tinggi dari inflasi.
Itu faktor eksternal, ya kan? Nah, faktor internal juga ada nih yang kita perlu pelajari secara mendasar di sini adalah faktor internal ini mencakup hal-hal seperti misalnya jenis investasinya, ya. Obligasi dalam bentuk saham dan obligasi beda karakteristiknya, ya. Karena memang jenis investasinya berbeda. Karena yang satu pendapatan tetap, yang satu pendapatan ekuitas tidak tetap, ya. Kemudian kualitas manajemen perusahaan dan apakah perusahaan itu mampu membiayai operasinya dengan utang atau ekuitas. Itu hal-hal dasar yang kita harus analisis. Ya, ini secara umum faktor yang menyebabkan imbal hasil bisa bervariasi. Nah, ini saya kasih gambaran secara historis, ya, secara historis selama dunia modern, pasar modal modern ada, tadi dihitung dari tahun 1900 ya sampai dengan tahun 2017 kemarin, ya. Jadi 117 tahun, ini pola seperti ini, ya. Di negara-negara maju, ya, di negara maju umumnya pada 20 sekian negara, ya. Dan ini berbeda-beda. Ada kalau kita bagi, ya, ekuitas itu pendapatan saham, bond, obligasi itu pendapatan tetap, ya. Ada juga pendapatan yang ibaratnya risikonya kecil, bahkan free, ya, biasanya dalam bentuk surat berharga pemerintah, ya, SBI, surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, polanya apa? Kalau pendapatan dalam bentuk saham yang warna biru ini, di banyak negara ini posisinya selalu positif, ya, return-nya bervariasi antara 2% sampai dengan yang di tingkat dunia rata-ratanya itu adalah 5,2% selama 117 tahun. Ya. Di Amerika termasuk pasar yang menguntungkan 6,9%. Ya. Selama 100 tahun polanya, ya. Itu ada naik turunnya. Ya. Kalau dirata-ratakan sekitar 6,5%. Ya. 5,2%. Tapi terdapat perbedaan yang signifikan antara imbal hasil yang direalisasi dari saham yang warna biru dibanding dengan obligasi jangka panjang yang warna kuning dan tagihan pemerintah jangka pendek dalam bentuk surat berharga pemerintah itu yang warna hijau. Ya. Di semua negara maju, saham memperoleh imbal hasil lebih tinggi daripada obligasi pemerintah yang pada gilirannya memberikan hasil rata-rata lebih tinggi daripada surat berharga pemerintah jangka pendek. Jadi ini kenapa dalam investasi terutama didorong mempelajari saham, ya, karena saham itu yang memberikan imbal hasil yang paling tinggi. Ya. Bahkan lebih tinggi dari aset real, ya, dalam bentuk aset real tanah, rumah, emas atau yang lainnya. Ya. Nanti kita pelajari kenapa seperti itu. Ya. Nah, dibandingkan negara berkembang, ya negara maju tadi, coba kita lihat polanya sama dari tahun 1900 sampai dengan tahun 2017. Ya. Secara umum sih negara maju lebih tinggi ini ya. Terutama sejak tahun awal. Cuman sejak tahun 1950, di negara berkembang justru peningkatannya pesat sekali. Secara rata-rata sekitar 11,7% return-nya. Kalau di negara maju cuma 10,5%. 10,5% dari rata-rata dari tahun 1950. Ya. Kenapa di negara berkembang lebih tinggi hasilnya? Karena memang lebih berisiko. Nanti akan kita pelajari. Return selalu berhubungan dengan risiko. Kalau risikonya tinggi, kita mengharapkan returnnya tinggi. Di negara berkembang risiko tinggi kenapa? Karena memang pasar dia masih berkembang, ya, belum maju. Banyak hal-hal yang terjadi yang menyebabkan investasi itu justru lenyap, hilang, ya. Karena situasinya secara institusional negara berkembang belum matang. Mekanisme ekonominya, infrastruktur secara keseluruhan, kemudian infrastruktur berkaitan dengan lembaga keuangan dan juga infrastruktur berkaitan dengan pasar modal belum sebagus perusahaan negara maju, ya. Itulah orang kalau berinvestasi di sini di negara berkembang jelas akan mengharapkan hasil lebih karena risikonya juga lebih. Ya. Nah, di Indonesia, saham di Indonesia itu dari tahun 94 ya data yang ada. Sebenarnya dari tahun 70-an sudah ada, cuma tidak terlalu aktif waktu itu. Sekitar di paruh tahun 1980-an baru pasar itu aktif, pasar modal aktif. Nah, ini
Ya ada naik turun ya, ada naik, pernah sampai minus juga ya, pernah sampai minus juga, cuman meroket sampai hampir 100 sekian pernah terjadi ya. Angkanya turun, naik turun seperti ini ya. Secara rata-rata nilainya 17,6%. Lumayan tinggi ya kan, 17,6% nilai rata-rata return dari tahun 94 sampai 2017. Nilai minimalnya pernah minus sampai 36%, nilai maksimal 186. Dan 2 tahun 2017 itu 14,07%, juga sangat tinggi ya. Ini lebih tinggi dari rata-rata dunia ya. Tahun 2007 itu 88 negara lainnya itu 14,94. Kalau dinilai rata-rata 17 ya. Jadi kenapa investasi saham di Indonesia menguntungkan? Karena itu tadi sebabnya. Ya. Karena masa pasar berkembang, justru para pengembang ini yang kita dapat untung lebih daripada yang lain. Bayangin 17% itu sudah lumayan bagus ya. Nah tadi dikatakan ya, lanjut lagi, investasi harus memperhitungkan inflasi, jangan sampai tergerus karena inflasi. Inflasi itu kenaikan harga umum ya. Dulu harga bahan pokok cuman berapa, sekarang naik berapa, itu inflasi yang dihitung ya. Berdasarkan produk atau komoditas ekonomi utama di perekonomian tersebut ya. Bahkan di Kalsel itu unik ya. Inflasi itu selalu dihubungkan dengan apa? Ada yang tahu inflasi dihubungkan dengan komoditas yang unik di Kalimantan Selatan. Dihubungkan dengan harga iwak haruan. Itu BI sudah hafal ya. Kalau Kalimantan Selatan naik turunnya inflasi di provinsi ini tergantung dari harga iwak haruan di pasar. Karena orang Banjar ini sangat menggilai iwak haruan. Ya. Jadi itu akan jadi patokan. Ya. Tapi ikan haruan ini kan ikan alam, ya. Jadi tergantung musim. Ya. Kalau musim kayak sekarang ini iwak haruan agak mahal ya. Saya kan tahu harga di pasar berapa. Cuman pernah sampai 80.000 1 kilo, pernah sampai cuman separuhnya aja, tergantung. Kalau musim kering, karena ikan yang mudah ditangkap, dapatannya banyak, harganya turun. Ya. Tapi kalau musim-musim basah seperti ini, susah cari ikannya, harganya naik. Ya. Itu BI hafal, sampai kepala BI Pak Ahmad Miswan Simbering itu sudah hafal sekali jenis ikan haruan. Ya, bahkan tahu membedakan ikan haruan dengan ikan pauman atau ikan apa lagi. Padahal dia bukan orang sini, orang Sumatera. Dia tahu sekali. Dan iya, saya orang BI ini harus paham Pak, katanya. Karena yang kalau kami amati, inflasi di Kalselnya terutama berpatokan pada komoditas yang tadi itu. Susah sekali merubah selera orang Banjar ini terlepas dari itu. Ya. Karena sangat tergantung pada ikan di daerah sini. Unik memang. Ya. Oke, balik ke sini, inflasi ya. Nah, kalau kita mempertimbangkan investasi, maka imbal hasil itu harus lebih besar dari inflasi supaya inflasi kita nggak tergerus, investasi nggak tergerus. Jika investor berusaha meningkatkan daya beli mereka dari waktu ke waktu, mereka harus memperoleh imbal hasil yang melebihi tingkat investasi. Maka itu imbal hasil harus disesuaikan dengan berapa investasi, yaitu memperhitungkannya imbal hasil yang nominal diperoleh harus dikurangkan tingkat inflasi, itulah nilai imbal hasil secara real. Ya, real. Dan menghitung imbal hasil ya, menghitung imbal hasil dengan memperhitungkan inflasi ya, seperti ini polanya ya. Secara umum ya, pertama memperhitungkan risiko, kemudian memperhitungkan inflasi ya. Nah, umumnya investor itu adalah menghindari risiko ya. Investor hanya akan mengambil risiko jika mereka mengharapkan kompensasi untuk melakukannya. Yang apa yang kita investasi risikonya kita bisa kehilangan uang, ya, maka kita mengharapkan lebih dari situ. Ya. Nah, kalau risiko tinggi berarti return yang diminta juga akan tinggi. Nah, itu yang dinamakan required rate of return. Required rate of return. Jadi tingkat return yang diminta atau diperlukan untuk kompensasi atas risikonya. Itu namanya required rate of return. Ya. Nah, required rate of return ini ada komponennya. Pertama, real. Ya, real yang sudah mencerminkan angka sesudah inflasi. Kemudian ditambahi premium karena inflasi, dan ditambah karena premium karena risiko dari investasi tersebut.
Nah, kalau kedua hal ini kalau ditambahkan itu risk free rate. Nanti kita pelajari ya, ada tingkat yang bebas risiko, ya, yang sudah memperhitungkan inflasi ditambah dengan premium risiko. Ini total yang diminta sebagai tingkat rating yang diminta. Jadi premi risiko ini, premium for risk ini adalah tergantung dari karakteristik emisi tertentu. Ada jenis investasinya, waktu jatuh tempo, feature-nya, kemudian tergantung juga dari si orang atau lembaga yang mengeluarkan surat berharga tersebut, yaitu emiten namanya, dalam istilah pasar modal dinamakan emiten, faktor industri, perusahaan yang seperti bidang usaha dan kondisi keuangan. Jadi kita mau minta premi berapa nih kalau perusahaan seperti ini, itu risk premium maksudnya ya. Ditambah dengan tingkat bebas risiko berapa yang sudah memperhitungkan inflasinya. Ini nanti kita pelajari di belakang, ya, ini secara garis besar seperti ini. Jadi inflasi harus diperhitungkan seperti itu. Nah, tadi risiko ya, risiko itu kan harus diperhitungkan tadi ya. Berbagai macam faktor industri. Nah, ini ada secara umum ini ya. Secara umum risiko adalah ketidakpastian seputar imbal hasil aktual yang akan dihasilkan investasi. Jadi kalau return ada naik, ada turun, itu namanya risiko, ya kan? Itu ketidakpastian yang terjadi di seputar return yang terjadi. Misalnya returnnya 5% atau 10% bisa turun jadi cuma 0% atau bahkan minus ya. Tadi ya, yang tadi saya gambarkan di bursa saham di Indonesia ya, ini secara rata-rata 17%. 17% itu sekitar inilah angka di sini ya, saya tarik di sini. Cuman bisa naik atau turun ya. Jadi risiko yang arahnya positif, bisa arahnya negatif ya. Yang di bawah ini misalnya di bawah minus 0% negatif ini risiko ya. Risiko yang terjadi dan seputar return yang 17,6% tadi. Nah, risiko itu selalu bertentangan dengan return ya. Itu dinamakan trade off. Trade off itu pilihan yang sulit ya. Kita mau return-nya tinggi, tapi risikonya rendah. Tapi nggak bisa seperti itu. Kalau kita mau return tinggi, kalau tadi ya, dia harus mengimbangi risknya berapa, risikonya berapa. Itu trade off jadinya. Nggak mungkin kita ambil risiko tinggi, return tinggi ya. Nah, ini macam-macam sumbernya. Tadi kan ada faktor eksternal, faktor internal. Ya. Kalau kita pecah-pecah seperti ini, sumber risikonya karena risiko bisnis perusahaan tersebut, karena risiko keuangan, ya, karena risiko daya beli atau inflasi, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko pajak, dan risiko kejadian, dan risiko berkaitan dengan risiko pasar. Nanti terangkan salah satu nih, keterangannya. Jadi risiko bisnis bisa terjadi karena ketidakpastian terkait dengan pendapatan investasi dan kemampuan investasi membayar imbal hasil dalam bentuk bunga, pokok, dan dividen yang diharapkan investor. Jadi si bisnisnya sendiri, ya. Misalnya sekarang banyak perusahaan ini mengalami kesulitan karena krisis pandemi sekarang ini. Jelas mereka nggak punya laba. Saya yakin di tahun ini tidak ada dividen dibayarkan. Ya. Nah, berarti itu risiko kita mengalami situasi penurunan sekarang ini. Itu risiko bisnis ya, terkait dengan usaha yang dijalankan. Dan terutama terkait dengan industri. Ya. Industri perusahaan itu apa? Ya. Misalnya sekarang industri farmasi saya yakin nggak turun. Ya. Karena sekarang industri kesehatan, ya, jasa kesehatan, alat kesehatan semua relatif nggak terlalu turun karena justru dia memperoleh keuntungan karena pandemi sekarang ini. Permintaan akan obat-obatan, vitamin justru meningkat karena situasi sekarang ini. Ya. Itulah dalam situasi bisnis gitu ada yang peroleh untung, ada yang rugi. Ya. Nah, itu terkait dengan risiko. Ya. Nah, umumnya di satu industri yang sama, itu risikonya juga sama. Jadi risiko bisnis hampir sama. Jadi investasi dalam jenis perusahaan yang serupa memiliki risiko bisnis yang serupa juga. Ya. Meskipun mereka ada perbedaan dalam manajemen, biaya, lokasi, menimbulkan tingkat risiko berbeda-beda juga. Tapi umumnya adalah sama. Nanti kita lihat ya, di bagian berikutnya ada perbedaan, ada persamaan perbedaan tertentu karena memang di industri yang sama. Itu risiko bisnis. Kemudian risiko keuangan, ya, itu berkaitan dengan bagaimana dia mengelola uangnya, yaitu bagaimana dia mengelola modal, baik itu modal sendiri maupun utang. Nah, kita beri perhatian terutama untuk yang punya utang kepada pihak luar.
ya, baik utang ke bank, utang obligasi atau yang lain, karena akan menimbulkan ketidakpastian. Ya. Kenapa? Karena kalau kita namanya berhutang, terutama ke lembaga keuangan, itu kan pembayaran tetap, ya kan ada bunga. Bunga itu dipatok, sekian persen harus bayar. Ya. Tidak memandang kita untung atau rugi. Ya. Kalau lagi situasi untung, tidak masalah, ya kan? Tapi kalau situasi rugi seperti sekarang, ya pandemi seperti sekarang, kita tetap dipatok suruh bayar segitu. Ya. Bahkan kemarin skema pengurangan dalam stimulus dalam rangka pandemi tidak hanya bunga yang dipotong, tapi pokok tetap dibayar. Nah, itu sama juga ya. Tetap harus ada dibayar, ya kan? Nah, itu akan menyebabkan risiko di perusahaan. Ya, kalau perusahaan itu punya utang banyak, berarti dia sangat rentan dalam kondisi menurun, itu akan anjlok. Ya. Dalam kondisi untung, dia nggak simetris jadinya. Ya, kalau dalam kondisi untung dia nggak apa-apa, tapi dalam situasi anjlok seperti sekarang, kondisinya juga benar-benar drop jadinya. Ya. Jadi perusahaan yang punya utang banyak harus dikasih perhatian. Tapi kalau perusahaannya sedikit atau sama sekali tidak berhutang ke pihak luar, itu dikatakan risiko keuangannya akan rendah. Nah, ada juga berkaitan risiko daya beli terkait dengan inflasi. Ya. Inflasi ini umumnya inflasi terjadi pada semua jenis industri, tapi ada industri tertentu yang inflasinya melekat tertentu karena tergantung dari jenis komoditas yang dijual atau produk yang dijual. Ya. Secara umum, investasi yang nilainya bergerak dengan tingkat harga umum memiliki risiko daya beli yang rendah. Sedangkan yang tidak, maksudnya kalau ada perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya perusahaan consumer goods, itu kan hampir mengikuti harga pasar, ya kan? Karena dia barang produk dia akan menjadi patokan buat inflasi. Dan umumnya mereka nggak terdampak karena otomatis dia menyesuaikan harganya, misalnya jual sembako, jual barang-barang sehari-hari, itu kan sudah mengikuti harga pasar. Tapi ada barang-barang tertentu yang dijual tidak mengikuti harga itu agak berbahaya risikonya karena dia tidak mengikuti harga pasar yang berlaku. Ya. Itu yang berbahaya seperti itu. Ya. Harusnya dipatok tetap. Ya. Kemudian ada lagi risiko suku bunga, terutama karena perubahan suku bunga menyebabkan, terutama untuk yang investasi yang sifatnya pendapatan tetap seperti obligasi. Ya. Obligasi itu kan bayarnya tetap, ya, sekian persen. Tapi kalau harga suku bunga yang berlaku bisa di atas atau di bawah itu, menyebabkan dia jadi naik atau turun. Ya. Nanti kita pelajari itu. Secara umum adalah kalau suku bunga turun, maka harganya akan naik. Ya. Tapi kalau suku bunga naik, di harganya turun karena tidak menarik lagi dibanding suku bunga yang ada di pasar keuangan. Ya. Ini terutama berdampak risiko suku bunga ini untuk yang obligasi. Kalau saham tidak terlalu, ya tergantung dari dia punya leverage yang tinggi atau enggak. Ya. Kemudian ada risiko likuiditas. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada barang-barang tertentu yang bisa liquid kita jual, ada yang tidak, ya. Saham misalnya itu sangat liquid, ya bisa kita jual sekarang juga bisa. Cuman kalau investasinya dalam bentuk karya seni atau furniture antik atau gimana, susah jualnya itu, ya. Perlu waktu lah, ya. Bisa kita jual, cuman perlu waktu. Ya. Dan akibatnya tidak bisa kita liquid kita jadikan uang dengan cepat. Ya. Kemudian ada lagi risiko berkaitan dengan risiko pajak. Ya, risiko pajak ini karena perubahan kebijakan perpajakan menyebabkan mungkin investasi kita jadi tidak menarik lagi. Ya. Kemudian risiko kejadian tertentu yang menyebabkan berkaitan dengan tempat investasi kita akan berdampak. Misalnya, contohnya pimpinan perusahaannya meninggal atau berhenti dan sebagainya, itu berdampak ya karena manajemen akan mempengaruhi sekali. Cuman bisa diisolasi biasanya. Hanya terjadinya hanya di satu perusahaan saja. Dan ada lagi risiko pasar. Risiko pasar ini berkaitan dengan secara umum. Ya, misalnya sekarang harga saham di bursa efek IHSG kan turun tajam, itu risiko pasar, kan terjadi faktor di eksternal yang berdampak ke harga pasar. Semua harga saham turun semua sekarang, itu sudah risiko pasar berarti, ya.
Risiko yang sifatnya mempengaruhi pasar secara lebih luas, tidak hanya satu atau dua perusahaan, tapi semua investor, ya, investasi. Ini risiko pasar ini sebenarnya mencakup berbagai risiko yang disebut di depan, cuma dijadikan satu. Ya. Nanti kita pelajari bagaimana mengatasi risiko pasar ini di bagian tentang risiko. Nah itu ya, berbagai jenis risiko sudah dipelajari di sisi kedua. Nah, kalau kita tadi sudah mempelajari return, nah sekarang risiko bagaimana kita menghitungnya. Anggaplah untuk aset tunggal, risiko bagaimana menghitungnya. Nah, kita menggunakan konsep statistik untuk mengukur risiko aset tunggal dan portofolio. Nah, kita bahas di sini hanya aset tunggal dulu ya. Paling gampang adalah tadi dikatakan sesuatu berisiko kalau dia terlalu fluktuatif naik turunnya. Tapi kalau rendah sekali ya, naik turunnya nggak terlalu tajam, itu risikonya rendah. Tapi fluktuasinya terlalu tinggi, terlalu tinggi. Itu berarti penyebaran atau variasi dari return. Ya. Nah, kalau di statistik kan seperti ini, kita pakai standar deviasi, ya. Deviasi standar dalam bahasa Indonesia. Ya. Itu adalah seberapa banyak selisih return yang terjadi dibanding dengan rata-rata. Ya. Nah, ini anggaplah dua ya. Saya bandingkan Adaro dengan Indofood. Ya. Adaro tadi kita dapat 16,5% untuk selama 10 tahun terakhir. Tapi kalau Indofood lebih tinggi lagi, 53,2%. Ya. Ini return-nya. Ya, return-nya. Nah, berapa risiko yang terjadi untuk dua jenis investasi ini? Nah, kita hitung. Ya. 53 sama 16. Ya. Coba kita hitung deviasi standarnya. Kita mau hitung risikonya berapa. Ini contoh, ada contohnya di sini, Anda sudah pelajari ya. Nah, dari return tadi ya, kita rata-ratakan. Dapat 53,2% untuk Indofood, kemudian Adaro 16,6%. Nah, kita hitung selisihnya. Ya. 400 sekian dikurang 53 dapat segini. Ya, selisihnya. Selisihnya kemudian dikuadratkan, kalau menurut rumus ini dikuadratkan. Ya. Ini selisih, dikuadratkan, ya, dibagi dengan total hitungan berapa, dikurang 1, nah, baru diakarkan. Ya. Ini dikuadratkan semua, selisihnya tadi, dapat kuadrat selisih jumlahnya, kemudian variansi itu dihitung dari rumus yang ini, semua ini dikurangkan ini, dibagi akarnya. Sekarang akarnya standar deviasinya adalah 138,3. Untuk Indofood, Adaro kita hitung caranya sama juga, dapat 81,8%. Ya. Artinya apa? Artinya kalau Adaro secara umum, secara rata-rata bisa menyimpang 81,8% dari tingkat rata-rata. Ya. Sebaliknya, si Indofood itu menyimpang dari rata-rata 138, lebih tinggi. Ya. Berarti apa? Dia punya return yang tinggi, tapi punya risiko yang tinggi juga. Adaro punya risiko yang lebih rendah, return yang lebih rendah, risiko juga lebih rendah. Kenapa sih Indofood punya tingkat yang lebih tinggi? Karena dia fluktuasinya sangat tinggi. Ya. Rata-ratanya 53, tapi dia pernah sampai 442. Pernah juga sampai minus 20. Ya. Tapi Adaro itu paling tinggi, dia meleset hanya 237. Walaupun pernah sampai minus 40, cuman kalau di range-nya jadi lebih sempit daripada Adaro. Indofood kan bisa sampai 400, dia cuma sampai 200 saja. Jadi kalau dibandingkan cuma 81%, penyimpangannya di 138%. Jadi boleh dikatakan ya, Indofood adalah investasi yang tidak stabil atau lebih berisiko daripada investasi pada Adaro. Ya. Namun diingat ini data historis ya, data yang sudah lewat. Kita tidak bisa mengharapkan yang akan terjadi di masa depan lagi, tidak ada jaminan yang akan tetap sama di masa depan. Tapi paling tidak kita tahu, ya, seperti ini polanya. Kedepannya belum tentu, ya, mungkin Indofood lama-lama tidak berisiko, ya. Ini terjadi risiko tinggi karena di tahun 2010 saja yang sampai 400, tapi sudah itu dia nggak pernah melewati angka 100%. Ya.
berarti pola ini mungkin nggak akan terjadi ke depannya. Dan ini hanya satu kejadian saja yang sifatnya outlier waktu itu. Jadi ini harus hati-hati menggunakannya. Cuma kita hanya membandingkan cara menghitungnya seperti ini. Ya. Nah, kita bandingkan sekarang ya. Kalau tadi hanya di perusahaan di Indonesia, kita bandingkan di negara-negara lain di seluruh dunia, ya umumnya ya dari tahun 1900 sampai 2019 kemarin ya 119 tahun ya, itu return rata-rata umumnya untuk saham itu seluruh dunia 6,6% ya, untuk return saham. Dan resikonya 17,4%, penyimpangannya 17,4%. Ya. Ada yang tinggi seperti di Jepang 29%, tapi secara rata-rata sekitar 17%. Ya. Tapi kalau obligasi lebih rendah, ya obligasi ini nggak pernah sampai lewat 3%. Risikonya juga rendah, nggak pernah lewat sampai 20-an%, nggak pernah. Ya. Rata-ratanya 2,5% untuk returnnya. DVC standar atau risikonya sekitar 10,9%. Berarti 6,6 tambah 17 ini itu nilai tertinggi, ya. Nilai terendahnya 6,6 dikurang 17. Nah, kita lihat polanya adalah saham lebih tinggi dari obligasi. Polanya ya, investasi yang mempunyai imbal hasil tinggi juga mempunyai risiko tinggi. Ya, kita lihat di sini. Ini tinggi, risikonya tinggi. Ya. Yang rendah, risikonya juga rendah. Jadi ada hubungan positif antara return dan risiko. Nah ini kalau kita bikin semacam karakteristik umum ya dari berbagai jenis investasi ya, kita bandingkan returnnya dengan risiko, imbal hasil dengan risiko X dan Y-nya. Ya. Dibikin seperti ini. Ya. Terdapat trade-off. Jadi semakin tinggi return diharapkan, semakin tinggi juga risiko yang didapatkan. Kalau obligasi pemerintah boleh katakan itu minim sekali ya. Itu bebas risiko. Ya. Karena pemerintah pasti bayar. Ya. Nggak mungkin dia nggak bayar. Ya. Karena dia punya uang dari kas pemerintah. Biasanya obligasi pemerintah dianggap sebagai investasi yang risikonya nol. Ya. Ini jadi titik awal. Ya. Kemudian sertifikat deposito. Deposito itu imbal hasilnya nggak terlalu banyak, ya. Tapi lebih tinggi dari obligasi pemerintah. Cuman risikonya juga rendah. Sebagian obligasi bahkan dijamin sama pemerintah akan dibayar. Dia boleh katakan risikonya rendah. Kalau obligasi lebih lagi, ya. Imbal hasilnya lebih tinggi lagi, cuman lebih berisiko lagi karena bisa saja obligasi itu nggak dibayar. Ya. Ada obligasi yang akhirnya macet nggak dibayar. Contohnya obligasi perusahaan tanker batubara, Berlian Baju Tanker sama RPNI itu pernah. Dia waktu batubara sedang rame-ramenya beli kapal tanker. Begitu 1 atau 2 tahun kemudian harga batubara drop. Jualan jasa dia nggak laku. Sementara dia harus tetap bayar obligasi itu tiap 6 bulanan. Akhirnya nggak sanggup bayar. Akhirnya obligasi itu boleh dikatakan hangus ya, dia nggak sanggup bayar. Ya. Yang punya investasi uangnya nggak kembali, nggak boleh buat. Ya. Saya pernah mengaudit satu perusahaan besar ya, dia punya obligasi di situ, boleh buat. Kita minta tolong dihapuskan investasi itu, nggak ada harganya lagi itu sekarang, anggaplah itu kerugian. Ya. Sekian miliar dia hilang gara-gara itu dia. Kemudian ada saham preference. Saham preference itu saham tapi mirip seperti obligasi karena ada pembayarannya tetap ya, tapi dia punya saham. Itu boleh dikatakan agak lebih tinggi ya, tapi juga risikonya lebih tinggi, ada sahamnya. Ada juga obligasi konversi. Obligasi konversi itu obligasi yang boleh dikonversikan jadi saham, convertible bond ya. Bisa kita punya opsi, saya mau hentikan ini jadi saham saja, bisa, kita bisa seperti itu. Kemudian reksadana. Reksadana mungkin kalian pernah dengar ya, reksadana itu dia mencampurkan antara berbagai macam jenis investasi jadi satu, pasar uang maupun pasar modal. Jadi risikonya tengah-tengah, hasilnya juga tengah-tengah. Ya kan? Nah, investasi di sektor real, misalnya real estate di rumah, apartemen atau tanah, dan investasi berwujudnya lebih tinggi, ya lebih tinggi hasilnya, tapi risiko juga tinggi.
terutama risiko likuiditas tinggi juga. Saham itu lebih tinggi lagi, ya. Tapi risikonya juga lebih tinggi. Tadi kan polanya kan naik turun seperti itu ya. Yang lebih tinggi lagi terkait dengan derivatif future dan option lebih tinggi lagi. Ya. Ini yang boleh dikatakan agak-agak berbau judi sebenarnya di situ karena ada spekulasinya di situ. Cuman beberapa jenis option dan futures itu gunanya adalah mengurangi fluktuasi, ya. Tapi ada unsur tertentu yang sifatnya spekulatif juga di situ. Nanti kita pelajari di bagian terakhir aja ini. Ya. Satu jenis investasi yang di ekstrim paling ujung sana yang risikonya tinggi, returnnya juga tinggi. Ya. Nah, kenapa itu saham disarankan? Karena dia returnnya lumayan tinggi, ya, lumayan tinggi dibanding investasi lainnya. Dan kita punya mekanisme untuk menurunkan risikonya pada tingkat rendah. Ya. Kalau investasi di sektor real, kelemahannya apa? Kita susah meminimalkan risikonya. Ya. Nanti kita pelajari caranya di saham. Ada berbagai macam jenis mekanisme untuk mengurangi risikonya. Dan kalau kita diversifikasi, kita belajar nanti, diversifikasikan, kita campur semua jenis investasi ini, itu lebih ideal, karena saling mengimbangi nantinya. Nah, tingkat risiko yang dapat diterima ini apa? Investor itu kan macam-macam ininya, ya, preferensinya. Ada investor yang berani, ada investor yang konservatif, ya. Tapi umumnya investor itu menghindari risiko. Umumnya ya menghindari risiko yang terutama garis seperti ini. Jadi garis yang hijau ini hampir sama dengan garis ini. Investor yang menghindari risiko umumnya ini mengikuti pola seperti ini. Tapi ada juga investor yang nggak peduli, saya ambil ini nggak apa-apa. Ini kan ini boleh katakan indifferent, ya, garisnya lurus seperti ini yang warna biru. Tapi ada juga investor yang bukan nggak peduli lagi, justru mencari risiko istilahnya. Ya. Risk seeking berarti. Nah, ada berbagai jenis. Cuman yang kita sarankan investor yang rasional adalah dia menghindari risiko. Kemudian preferensi risiko itu berbeda dari tiap orang. Investasi yang lebih berisiko harus menawarkan imbal hasil yang tertinggi, ya, sebagai implikasi dari hal tersebut. Nah, bagaimana langkahnya untuk mengkombinasikan tadi return dengan risiko dalam keputusan investasi? Pertama, ya, ada 4 langkahnya. Estimasikan dulu kita mau return yang berapa. Ya, estimasi dulu, ya, berdasarkan data historis dan proyeksi masa depan. Ya. Tadi misalnya ada ROE tadi, kita mau harapkan berapa? Kemudian kita nilai risikonya. Risiko ini dinilai dengan melakukan penilaian secara subjektif berdasarkan sumber-sumber risiko tadi itu, ya, atau pakai cara standar deviasi dari data historisnya, atau pakai cara yang lebih canggih, ada yang lain juga nanti di luar ini cakupannya. Kemudian kita selanjutnya akan mengevaluasi karakteristik imbal hasilnya tersebut, ya. Jadi dalam mengevaluasi karakteristik ini, jika investasi lain yang risikonya lebih rendah memberikan hasil lebih tinggi, maka itu akan kita ambil dan kita bandingkan, ya. Jadi investasi harus punya bandingan, ya. Kalau kita mengambil yang satu, kita bandingkan dengan yang lain. Ya. Kita pilih yang risikonya lebih rendah, tapi return-nya lebih tinggi, ya. Cari yang investasi yang menawarkan imbal hasil atau return tertinggi, ya. Tentu saja disesuaikan dengan yang bisa dia diambil oleh si investor tadi, ya. Ini bagian pertama yang untuk hari ini, ya, berkaitan dengan konsep return dan risk. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bagian kedua? Ada pertanyaan? Nah, lanjut ke bagian kedua, ya.
Kalau tadi aset tunggal, satu saja aset, ya. Nah, kalau sekarang kalau kita gabungkan berbagai jenis aset, ya, seperti apa? Ya. Kita akan pelajari di bagian ini, ya. Bagaimana tujuan dan prosedurnya dan bagaimana kita mempertimbangkan satu aset dibanding yang lain, ya. Dan apakah ini bisa meminimalkan risiko? Nah, kita pelajari di sini. Ini sebagai konsep atau dasar dari portofolio, ya. Konsep portofolio modern. Kita sudah pelajari yang berhasil, nah sekarang kita masuk bagaimana kalau kita melakukan investasi di banyak jenis aset atau jenis investasi. Portofolio adalah kumpulan investasi yang dikumpulkan untuk memenuhi satu atau lebih tujuan investasi. Ya. Kenapa? Karena investor mendapatkan keuntungan dari memegang portofolio daripada hanya sekadar mempunyai aset satu saja. Ya. Nah sekarang kalau portofolio berarti kita harus tanpa harus mengorbankan imbal hasil, investor akan memperoleh return dari portofolio yang bisa mengurangi investasi, mengurangi risiko, ya. Jadi kalau kita punya banyak jenis investasi dalam portofolio itu harus sebisa mungkin risikonya bisa diminimalkan. Kita pelajari nanti. Nah untuk portofolio itu tergantung jenisnya atau orientasinya berbeda-beda sesuai dengan jenis investornya. Ada investor yang tujuannya adalah berorientasi pertumbuhan. Ya, pertumbuhan berarti dia memfokuskan hanya pada capital gain. Ya. Tadi dua jenis return kan, ada yang sifatnya dari pendapatan atau income, ya, ada yang mengandalkan dari capital gain-nya. Nah, investor yang mengandalkan capital gain digolongkan sebagai investor yang mengandalkan portofolio yang berorientasi pertumbuhan. Tapi ada juga yang berorientasi pendapatan yang khusus hanya berfokus pada jumlah dividen atau bunganya saja. Ya. Itu tergantung dari investornya mau yang mana. Ya. Nah untuk portofolio itu penetapannya dilakukan sebelum melakukan investasi. Dia mau apa dengan investasinya? Ya. Itu melibatkan trade-off atau dilema antara risiko dan hasil. Dia mau seperti apa? Fokusnya ke kenaikan harga kah atau ke pendapatan? Dia harus tentukan, ya kan? Dan tergantung dari kelompok pajaknya, kebutuhan pendapatan saat ini dan kemampuan menanggung risiko oleh investor. Sehingga pada akhirnya, ya, tujuan akhirnya adalah portofolio itu efisien. Efisien maksudnya apa? Memberikan hasil tertinggi tapi dengan risiko yang diminimalkan. Nah ini mengidentifikasi portofolio yang efisien itu nggak mudah ya. Investor harus mencari alternatif investasi yang sebisa mungkin kombinasinya itu pas. Nah ini yang memang tidak mudah. Nah itu kita pelajari basic dasarnya di sini. Untuk membentuk portofolio itu ya investor harus mempertimbangkan karakteristik sekuritas atau surat berharga tersebut ya. Itu dua hal, dari return dan risk-nya. Ya. Imbal hasil dari keseluruhan portofolio dan bagaimana risikonya. Ya mungkin akan berbeda dengan dari return atau risk di tiap jenis investasinya. Nah ini kita hitung sendiri, berarti yang tadi kita pelajari yang tadi adalah untuk satu jenis tunggal. Berarti untuk return yang untuk portofolio ada bedanya. Nah sekarang ya anggaplah kita punya saham dua tadi ya. Tadi kita bahas Indofood dan Adaro. Bagaimana kalau kita punya saham dua jenis perusahaan ini? Apakah returnnya sama? Ya jelas beda ya. Karena kita menggabungkan dua jenis investasi ya. Jadi satu ya. Tadi kita ingat ya Indofood punya return yang lebih besar 53%, sedangkan Adaro lebih rendah cuma 16%. Bagaimana kalau kita gabungkan? Nah, kalau digabungan tergantung proporsi atau bobotnya beda-beda. Ada yang 50-50 misalnya ya. Ada yang 80-20 ya. Nah, anggaplah sekarang ya, kita hitung ya. Anggaplah kita mengambil 20% investasi kita di Indofood, kemudian 80%-nya di Adaro. Ya. Bagaimana menghitung imbal hasilnya kalau komposisinya seperti ini? Ya. Ini, tinggal gabungkan saja pakai rata-rata tertimbang. Ya. Rata-rata tertimbang maksudnya proporsi dari aset itu dikalikan dengan return tersebut, ditambahkan. Ya. Misalnya 20%
Indofood kalikan dia punya return, ditambah dengan 80% Adaro dikalikan 31%, misalnya seperti itu. Nah, bobotnya ini akan dapat seperti ini. Nah, dirata-ratakan jatuhnya 23,9%. Nilainya di tengah-tengah jadinya, ya. Di tengah-tengah antara 16% sampai 53%. Ya. Dia lebih besar dari 23, lebih besar dari Adaro. Ya. Tapi lebih rendah dari Indofood 53%. Nah, ini. Karena dia tidak full ngambil di sini. Ya. Ini berarti 23% cara ngitungnya. Risikonya seperti apa? Risiko sama seperti tadi, cuman sekarang patokannya adalah yang return-nya ini, variabilitasnya dihitung berdasarkan 23,9%. Ya. Nih, rata-rata 23,9%, ini untuk return portofolionya masing-masing yang ini, ya, yang ini yang kita hitung saban tahun ini dibagikan dengan rata-ratanya, ya. Selisihnya, kuadrat selisih dapat akhirnya 69,7%. Nah, antiknya di sini apa? Antiknya, anehnya maksudnya. Kalau dua saham ini kita gabungkan, ya, dia akan lebih kurang beresiko dibanding sendiri-sendiri, ya. Ingat, resikonya Indofood 138, resikonya Adaro 81. Tapi kalau kedua ini kita gabungkan, justru lebih rendah dari keduanya, 69,7%. Hasil yang mengejutkan karena return portofolio justru lebih kurang berfluktuasi dibanding masing-masing saham pembentuknya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena ada mekanisme saling mengkompensasi antara dua jenis saham ini. Ya. Mengkompensasi. Misalnya ya, apa namanya ini, Indofood lagi untung besar, tapi Adaro justru kecil, ya. Tapi pernah jadi saling mengkompensasi dia dua hal ini. Ya. Adaro begitu mengalami kesulitan, Indofood bisa mengkompensasi. Ya. Nah, ada mekanisme saling mengkompensasi di antara duanya menyebabkan jadinya variabilitasnya agak kurang, ya, dibanding investasi sendiri-sendiri. Nah, ini itulah kenapa perlu dilakukan portofolio, karena komponennya bisa saling menutupi satu dengan lainnya. Yang satu lagi untung, yang satu lagi rugi. Ditutup, ya. Jadi secara rata-rata akan lebih rendah risikonya. Nah, kenapa itu disarankan dalam investasi kita perlu melakukan namanya diversifikasi atau pengkombinasian berbagai macam jenis investasi yang bisa saling menutup risikonya. Nah, ini dinamakan diversifikasi, ya. Melibatkan penyertaan dalam sejumlah investasi yang berbeda dalam portofolio sehingga menghasilkan portofolio yang efisien. Ya. Nah, untuk itu maka kita harus memperhitungkan satu konsep statistik yang penting, korelasi. Apakah kedua jenis investasi ini berkorelasi atau tidak? Ya. Karena itu akan menentukan dia saling mengkompensasinya tadi, ya. Jadi perencanaan portofolio yang efektif membutuhkan pemahaman tentang bagaimana korelasi dan diversifikasi yang mempengaruhi risiko investasi portofolio tersebut, ya. Nah, kalau kedua jenis, kita kenal dari statistik kan, apa yang dimaksud korelasi? Korelasi adalah hubungan antara dua deret angka. Ya. Kalau satu deret bergerak bersama-sama, ya, ini naik juga, berarti dia berkorelasi positif. Tapi kalau ini naik, ini nggak naik, itu namanya nggak ada hubungannya, ya kan, nggak bergerak dengan cara bersama-sama, itu namanya negatif, ya. Tapi ada juga yang tidak berkorelasi, yang tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Yang satu naik, satu diam aja. Yang satu turun, yang satu diam aja, itu nggak berhubungan. Tapi kalau yang satu naik, yang satu ikut turun, itu jadi negatif, ya. Karena itu konsep ini digunakan apakah di masing-masing jenis investasi akan polanya sama seperti itu. Jadi korelasi penting untuk dilihat kan untuk mengetahui pergerakannya. Nah ini, ya. Kalau korelasinya positif, bergerak sama-sama seperti ini. Ya. M dan P bergerak sama-sama seperti ini. Tapi kalau korelasinya negatif, kebalikan, yang satu naik, satu turun.
yang satu naik, yang satu malah curam ke bawah, yang satu turun, yang satu naik. Nah, saling mengkompensasi jadinya. Ya. Jadi yang berkorelasi negatif seperti ini justru baik karena saling menutupi yang saya bilang di depan tadi. Ya. Nah, berarti kita harus lihat apakah semua jenis investasi tadi itu berkorelasi seperti ini. Ya. Ini coba kita hitung kalau Adaro dengan Indofood tadi kita gabung. Ya. Kita hitung korelasinya. Ini ada rumus korelasi. Ya. Rumus korelasi ada di statistik, cuman kalau kita pakai Excel ada rumus ya, gampang aja. Korel, ketik korel, ini deret 1, ini deret 2. Klik keluar angkanya berapa. Ini saya hitung seperti itu di sini. Untuk Indofood dan Adaro itu korelasinya 0,19 positif, tapi angkanya agak kecil, ya mendekati 0. Tapi kalau Indofood saya bandingkan dengan Temposcan. Temposcan itu perusahaan pembuat farmasi kayak Bodrek, Hemaviton gitu yang bikin itu dia berkorelasi 0,87%. Kenapa? Karena dia bergerak dalam industri yang sama. Ya. Walaupun Indofood industri makanan, Tempo industri farmasi dianggap satu industri yang sama, yaitu industri barang konsumsi yang dibeli oleh pribadi atau rumah tangga. Tapi kalau Adaro beda sama sekali dengan Indofood, ya kan? Adaro itu pertambangan, sama sekali nggak berkaitan dengan industri makanan, ya, dengan Indofood. Makanya korelasinya jadi rendah. Bahkan dengan Indomobil, ya, Indomobil ini perusahaan mobil yang jual Suzuki, kalau gitu Suzuki dan kawan-kawan itu grupnya di sini itu bahkan negatif, cuman mendekati 0,02. Ya, ini berarti apa? Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam industri yang berbeda, sama sekali berbeda, memiliki pelanggan pemasok yang berbeda, dan beroperasi dengan batasan peraturan yang berbeda juga. Sehingga dia tidak berkorelasi. Ya. Jadi kita boleh menggabungkan Indofood dan Adaro karena dia tidak korelasinya rendah. Ya. Idealnya adalah negatif seperti yang tadi kan, negatif. Ini. Cuman jarang sekali biasanya saya hampir tidak menemukan kalau di Indonesia yang korelasinya negatif sempurna, yang perfectly negatif ini jarang terjadi. Ya. Karena biasanya satu berkaitan juga dengan yang lain, ya. Bahkan industri tertentu berkaitan dengan industri yang lain, ya. Jadi yang negatif ini jarang ditemukan. Ya. Yang paling mendekati adalah cari korelasinya kecil, ya. Kalau kita investasi Indofood sama-sama dengan Temposcan ini agak berbahaya karena dua-duanya akan tidak saling mengkompensasi jadinya. Nah ini tadi mekanisme kompensasi tadi itu. Ini yang F ini return tajam seperti ini, ya. Yang G ini dia tidak terlalu tajam. Maksudnya yang ini berisiko tinggi, ya. Ini berisiko agak rendah. Kalau kita gabungkan justru lebih rendah karena saling mengkompensasi dia. Nah, mengkompensasi seperti ini jadi yang merah ini. Ya. Nah, jadi itu prinsip utamanya bahwa saling mengkompensasi, diversifikasi antara berbagai jenis aset. Itu makanya investasi menggunakan istilahnya PEMEO-nya, don't put all eggs in a basket. Apa? Jangan taruh semua telur kita dalam satu keranjang. Telur, ya. Telur itu kan mudah pecah, ya. Kalau kita semua taruh investasi dalam satu keranjang, kalau keranjang aja pecahlah semua. Seperti itu. Jangan taruh investasi yang sama, mirip, dalam satu portofolio. Harus kita kombinasikan dengan yang lain. Ya, itu. Don't put all egg in one basket. Ya. Nah, sekarang kalau kita kombinasikan sekarang ya antara tadi Indofood dan Adaro. Tadi saya kasih contoh 80-20, ya kan? Nah, bagaimana kisarannya kalau kita kombinasikan semua jenis semua proporsi yang ada dari yang 100% Indofood atau 100% Adaro, ya. Nah, kita hitung sekarang return portofolionya kalau kedua ini digabung, ya.
Kalau return portfolio gampang, ya kita hanya rata-rata timbang saja berapa persen, kalikan return masing-masing dapat akhirnya rata-rata segini. Ya. Nah untuk ini portofolio yang berisi 2 saham, yang satu memiliki imbal hasil tinggi, yang satu lebih rendah. Tinggi ini si Indofood tinggi ya kan, si Adoro lebih rendah. Itu umumnya semakin banyak kita memiliki saham yang returnnya tinggi, maka semakin naik. Ini kan yang di bawah ini bahkan tidak ada Indofood sama sekali, berarti murni hasil dari Adoro. Tapi kalau dikombinasikan dengan semakin banyak saham Indofood, akan naik. Jadi 16, 20, 23, 27, 31, 34, 48, 42, 45, 49, sampai mendekati yang punyanya Indofood 53. Jadi kisaran seperti itu. Jadi harusnya semakin banyak Indofood punya, semakin naik juga, ya kan? Nah, tapi risikonya seperti apa? Risiko kita hitung, ini rumusnya risiko untuk dua jenis saham. Ya, ini ada rumusnya seperti ini. Kita gabungkan saja bobotnya masing-masing berapa, dihitungkan juga korelasinya. Karena korelasi ini akan menentukan tingkat risikonya seperti apa. Tadi kita dapat risiko korelasi 0,19 ya. Kita masukkan rumusnya ini ya. 138 ini risikonya Indofood, 81 Adoro. Kita kalikan dengan korelasinya akan dapat portofolio sebesar ini. Risiko portofolio. Nah, risiko portofolio ini tidak seperti return, ini akan ada kalau kita semakin banyak ambil saham Indofood, semakin naik risikonya. Semakin naik risikonya, tapi juga ada sempat turun. Nah, berarti ada titik tertentu di mana portofolio ini bisa efisien karena risikonya akan turun. Ya, risikonya akan turun. Ini saya gambarkan seperti ini ya. Semakin banyak kita punya saham Indofood, ya, maka akan naik risikonya. Cuman di titik tertentu ya. Ini seperti busur yang membungkuk ke belakang seperti ini ya. Nah, orang nggak mau ambil 100% Adoro karena jelas dia return-nya rendah ya, cuma 16%. Risikonya juga tinggi. Tapi kalau kita tambahin saham Indofood, itu risikonya bisa lebih rendah dan return lebih tinggi ya. Cuman kalau investor berani lagi ambil Indofood lebih banyak, semakin banyak risikonya. Naik sampai atas ya. Sampai 100 sekian. 40. Dia 140 ya, 138 apa yang tinggi. Makin naik seperti ini ya. Nah, jadi harus hati-hati kalau memang dia mau berambil ini sepanjang kurva ini dia bisa naik. Nah, itu tergantung ya. Ini kebetulan yang kayak begini karena korelasinya 0,19 yang agak kecil. Nah, ini berbeda-beda ya. Kebetulan saya nggak kasih contoh yang korelasinya berbeda. Nah, kalau korelasinya itu 1, ya, contohnya hampir mendekati 1 yang Indofood dengan Tempo tadi, itu tidak ada dia mekanisme untuk mengecilkan risiko. Harusnya lurus aja seperti ini. Tapi kalau korelasinya agak lebih rendah, ada busur bengkok seperti ini. Tapi kalau mendekat perfectly minus yang negatif, ini bisa sempat sampai 0 risikonya. Jadi kayak busur tajam segitiga seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi semakin rendah korelasinya, semakin besar juga pengurangan risiko yang dicapai melalui diversifikasi. Nah, idealnya jadi berarti apa? Semakin kita cari saham yang tidak berkorelasi satu dengan lainnya. Atau bahkan justru berkorelasi negatif. Ya. Sehingga saling mengkompensasi satu dengan lainnya. Nah, itu dulu ya. Ini bahannya cukup berat ya. Ini dilanjutkan dengan hal lebih kompleks lagi berkaitan dengan teori portofolio modern, harus memperhitungkan beta, harus memperhitungkan dengan capital akseptasi model, cuma nanti aja lah itu. Nah, untuk malam ini cukup sampai di sini saja, bahwa kalau kita mau investasi lebih optimal, kita bisa diversifikasikan, ya, mengkombinasikan berbagai jenis investasi yang terutama satu dengan lainnya kita harus kenali karakteristiknya, saling menutup satu dengan lainnya.
Ini juga bisa berlaku, seperti yang saya bilang tadi, bisa berlaku ke semua jenis investasi. Kalau ada investasi di sektor real, harus ada kompensasi dengan sektor yang lain yang bisa mengkompensasi di situ. Ya. Mengkompensasi kekurangannya di situ yang lain. Jadi kalau Anda investasi hanya misalnya di industri tertentu saja, tidak, itu berbahaya. Ya. Karena naik turunnya hanya di situ saja. Tapi kalau satu industri dikombinasikan dengan industri yang lain, contohnya industri makanan tadi dikombinasikan dengan industri pertambangan, dikombinasikan dengan industri jasa yang lain, saling menutup yang lainnya, sehingga kita nggak terlalu rugi jadinya. Ya. Kalau terjadi penurunan, mereka akan bisa saling menutupi satu dengan lainnya. Itu prinsip dasarnya yang harus kalian pahami dari investasi yang ada. Itu ya untuk malam ini. Ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini? Nah, seperti saya bilang di depan tadi, untuk soal ujian tengah semester nanti saya kirimkan ya, cuman intinya dari sini ya. Nanti saya minta Anda sekalian untuk menghitung ya, return, risiko, satu jenis aset, kemudian return, risiko portofolio beberapa jenis aset ya, untuk perusahaan real tertentu ya. Sama yang saya contohkan kan Indofood dengan Underwood. Dan saya minta Anda menghitung untuk perusahaan yang lain ya. Nanti saya berikan datanya. Ya, data yang seperti ini ada datanya, ya saya punya datanya ini ya. Terus Anda lakukan perhitungan seperti apa, mana perhitungan yang paling baik sebagai investasi. Nah, jadi ujiannya langsung dipraktek saja. Anggaplah Anda berlaku sebagai seorang investor, Anda mau bagi di mana ya. Ini berkaitan dengan tugas yang dulu pernah saya berikan ya. Cuman sekarang kita masuk ke praktek saja, ke anggaplah saham ya. Saham itu paling mudah tersedia datanya karena data harian ada ya. Kalau investasi di sektor real itu repotnya apa? Harga pasarnya nggak tersedia dengan mudah yang sifatnya objektif ya. Misalnya ada di investasi properti, real estate itu harganya nggak sama, ya kebetulan tidak ada mekanisme seperti harga saham yang diperdagangkan di bursa secara kontinu, detik demi detik ya. Itu nggak seperti itu ya. Di Indonesia belum berkembang lagi mekanisme pasar untuk sektor real estate ya. Memang ada lembaga khusus, tapi dia nggak seperti teratur seperti saham ya. Jadi saya hanya menggunakan saham karena ini paling mudah tersedia datanya, tapi bukan berarti melulu saham investasi itu, investasi bisa macam-macam. Tapi seperti saya bilang tadi ya, saham umumnya akan lebih tinggi returnnya dibanding yang lain. Nanti saya kirimkan ya soalnya ya, dianggap sebagai UTS ya, dianggap sebagai UTS. Nanti tolong dikumpul ya. Dikumpulnya ya saya kasih waktu sampai minggu depan lah ya, 1 minggu lah mengerjakannya. Cuman masing-masing orang akan dapat pilihan berbeda nantinya, jadi datanya saya supply berbeda-beda tiap orang. Karena kelas ini kecil, saya bisa bikin individualize bahannya untuk masing-masing orang. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Udah jelas mengenai tugas tadi itu ya, UTS ya. Terus kita ada 1 kali pertemuan resmi sesudah UTS istilahnya ya. Cuman saya terus terang masih berutang ya. Paling tidak 1 kali pertemuan lagi yang menutup sebelum UTS yang minggu kemarin. Yang pertemuan yang kedua kemarin. Jadi harus ada saya ganti juga. Nanti yang di pertemuan berikutnya saya usahakan sesuai jadwalnya. Yang ini di luar jadwal ya. Kalau misalnya 1 kali dijadwalkan lagi minggu depan bisa ya untuk menutup yang kemarin. Ya. Jadi di minggu depan ada 1 kali pertemuan lagi. Atau kita sepakati di Kamis malam lagi kan minggu depan? Insya Allah bisa Pak. Bisa ya. Kamis malam lagi minggu depan untuk bahan yang berkaitan dengan ini juga, yang lanjutannya. Kemudian ada 1 hari penuh nanti untuk yang sesi yang sekali lagi antara UTS dan
UAS ya. Itu ya mudah-mudahan bisa menutupi persyaratan untuk jumlah perkuliahan yang dituntut oleh mata kuliah ini. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri ya. Nanti saya janji akan saya kirim secepatnya soalnya ya. Terus masing-masing orang akan dapat ini berbeda. Ya. Nanti saya lewat WA saya informasikan data informasi info lebih lanjutnya. Ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Saya akhiri, terima kasih atas kehadiran hari ini ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.